Hai teman-teman. Di sini aku mau bagikan tips meningkatkan soft skill and hard skill. Nah nih teman-teman. Oke, aku mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Deborah Gesara. Aku merupakan mahasiswa semester 5 dari Bimbingan Konseling Unika Atmajaya. Nah, tips ini yang aku berikan itu berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Oke, tips yang pertama adalah belajar bersosialisasi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Nah, di sini aku merasakan dengan aku belajar meningkatkan sosialisasi aku, soft skills aku makin meningkat dan aku merasakan bahwa aku mempunyai banyak pergaulan yang lebih positif lagi. Gitu teman-teman. Oke, tips yang kedua adalah melatih untuk berpikir kritis. Kenapa ini salah satu menjadi tips buat kita? Karena berpikir kritis ini mampu memberikan daya pemikiran yang lebih baik, yang lebih konkret. Jadi kita berpikir kritis bisa meningkatkan lebih lagi gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah beretika yang baik teman-teman. Kenapa ini salah satu tips yang penting juga? Karena dengan kita beretika yang baik, kita mampu memunculkan sikap ramah, memberikan rasa hangat kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita mampu untuk memberikan dampak yang positif teman-teman untuk orang-orang sekitar kita. Nah, yang keempat ada belajar memimpin. Nah, belajar memimpin ini bisa dimulai dari hal yang kecil. Mungkin dalam dunia perkuliahan kita memimpin dalam kelompok, dalam organisasi kita memimpin kepanitiaan. Dengan kita belajar memimpin, kita bisa meningkatkan soft skills kita nih teman-teman. Jadi jangan ragu, oke? Yang terakhir adalah mempunyai kinerja yang baik. Nah, mengapa mempunyai kinerja yang baik? Karena ini adalah suatu hal yang membuat kita mampu untuk berproses dan mau berproses teman-teman. Dengan kita menunjukkan kinerja yang baik, maka kita juga menghasilkan hasil pekerjaan yang baik juga. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau membagikan tips untuk mengembangkan hard skill. Nah, yang pertama itu adalah belajar dunia seni. Nah, menurut pengalaman aku sendiri, aku merasakan dengan aku belajar dunia seni, baik dalam seni visual art, dalam media musik, belajar tari, aku bisa mengembangkan hard skill aku dari hal-hal kecil, mulai dari kita menonton dulu, nanti kita akan terlatih. Nah, yang kedua adalah belajar dunia media. Dunia media yang seperti apa sih? Nah, dari pengalaman aku sendiri, aku belajar dunia media yang berkaitan dengan editing atau pembuatan PPT melalui Canva atau event atau pakai SciArt, KineMaster, segala aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan itu kita bisa untuk belajar. Nah, yang ketiga belajar bahasa asing. Nah, teman-teman, untuk kita belajar makin memperbanyak bisa berkomunikasi bahasa asing akan meningkatkan skill kita, hard skill kita, belajar bahasa asing atau bahasa Inggris sebagai bahasa internasional teman-teman. Dan kita bisa mengembangkan juga pakai bahasa Korea atau Jepang teman-teman. Nah, yang keempat adalah belajar dunia statistik. Kenapa ini penting? Karena dengan kita belajar dunia statistik, kita belajar dunia hitung-hitungan, baik pakai Excel atau pakai SPSS, segala hal yang berbentuk statistik atau secara manual, kita bisa meningkatkan hard skill kita. Belajar berhitung, mencintai dunia matematika. Ini adalah sesuatu yang penting sekali. Yang terakhir adalah belajar dunia kuliner. Nah, ini mungkin agak berbeda ya, cuman karena aku dari pengalaman aku dengan aku belajar dunia kuliner, aku bisa mengembangkan hard skill aku loh teman-teman. Aku bisa belajar untuk membuat cake, buat makanan, segala hal yang buat aku tertarik, dan ternyata ini bisa meningkatkan hard skill aku teman-teman. Dan cukup sekian dari aku. Inilah tips yang aku share ke teman-teman supaya bisa menambahkan pengetahuan teman-teman untuk meningkatkan hard skill and soft skill. Semangat ya teman-teman semua. Dadah.